ibu yang ini kok kenapa si Atal beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini. Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini, kok bapak yang lain nggak pernah diajak kayak gini ya ini. Dalam album ini bang, boleh diceritain nggak bang? Akhirnya bisa terbentuk album Loveless ini yang katanya album ini nggak sampai setahun ya kalau nggak salah. Ya alhamdulillah album ini dibikin dengan gercep ya, karena memang beberapa lagunya ada yang udah jadi, tapi ada yang memang benar-benar kita kejarin di bulan November. Karena ini momentum banget, aku di bulan ini tahun lahirku, bulan lahirku, dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah, putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya. Yang di album ini juga aku sebenarnya udah tulis, cuma banyak yang orang nggak ngeh kalau namanya adalah Azura Humaira Nurata. Dan ini menjadi apa ya, menjadi momen banget di hidupku, karena biasanya semua perjalanan dalam hidupku itu aku tulis, entah itu sebagai lirik, sebagai karya, ataupun sebagai film gitu ya. Jadi aku pengen apapun yang terjadi dalam hidupku itu ada cerita sendiri. Jadinya itulah kenapa Loveless ini pengen banget harus hadir di bulan November. Oke bang, dan menurut abang di album Loveless ini inspirasi dari mana bang? Karena yang kita tahu semua kan kayak abang tuh di tahun ini tuh benar-benar pengen buat dirilis album Loveless ini. Inspirasi dari Loveless ini terutama pasti ya syukur saya kepada Allah, terus rasa terima kasih saya kepada Allah gitu ya, karena di lagu ini juga aku banyak, nama judulnya Blessing, itu aku ngerasa banyak banget berkah yang Tuhan kasih selama hidupku ya. Mungkin nanti tanggal 20 nanti aku umur ke 29 tahun, dan untuk di umur aku sekarang aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan, dan juga dengan izin Allah gitu ya. Makanya judulnya itu November Blessing gitu. Jadi menurutku ini inspirasi pertama. Yang kedua dari keluargaku, karena aku punya keluarga yang luar biasa, aku punya istri yang luar biasa. Aku punya istri yang yang selalu support apapun itu dan jadi pelengkap dalam hidupku. Yang ibu dari anak-anakku, lahirlah Amina, sekarang lahir juga Azura, Masya Allah. Terus aku punya orang tua yang aku libati di sini juga, karena aku pengen adanya kasih sayang di antara keluarga ini, love and care, persatuan keluarga. Menurutku ini akan menjadi kunci banget. Terutama mungkin kita nggak bisa nyatuin semua keluarga, tapi paling nggak keluarga yang sekarang ini yang inti, kakek neneknya, bapak ibunya aku, semuanya kita bisa ada dalam satu karya. Dan apalagi kan suka rame tuh ya di sosmed, di infotainment. Kadang-kadang ya kalau aku misalnya collabnya sama ibu yang ini, kok kenapa si Atal beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini. Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini, kok bapak yang lain nggak pernah diajak kayak gini ya ini. Jadi selalu banget itu di media itu malah menjadi polemik sendiri kalau kayak milih-milih atau apa. Tapi di lagu ini, di album ini aku pengen buktiin kalau insya Allah keluarga kami saling menguatkan, kami saling ada satu sama lain, dan semua kakek neneknya mumpul. Dan tadi kita lihat sendiri di klip itu, saya selalu pengen nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah, misalnya kita lihat bareng-bareng, kita bisa kok semuanya sama-sama saling karena aku ngerasa aku punya 3 bapak luar biasa, 3 ibu luar biasa. Jadi Masya Allah banget. Semoga ini akan menjadi nomor 1 dan berkah buat semua. Baik bang, boleh diceritain nggak bang, kayak di album beberapa lagu, dan mungkin ada beberapa lagu yang abang bikin ada khusus niatnya mungkin untuk anak atau untuk istri atau untuk siapa? Ya, di album ini ada 9 lagu, hampir semuanya aku ikut bikin lagunya, 9-9-nya, karena aku emang pengen ini cerita hidupku, jadi aku lebih mengerti jantung hatinya. Tapi ada beberapa lagu aku
bikinnya misalnya berdua gitu ya, kayak kemarin kayak yang blessing ini aku misalnya udah bikin verse, chorus, pre-chorus, nanti verse keduanya aku minta dibikinin lagi karena waktu itu kita ngejar-ngejarin waktu juga nggak sempet sampai masuk rumah sakit juga kemarin pas ngerjainnya. Dan ada lagi cuman kayak lagu yang Heina yang memang aku tulis buat anakku. Mungkin one day aku lagi udah tua, udah keriput kulitku, udah kan yang pasti anakku pasti lebih muda. Suatu hari aku akan dipanggil Tuhan duluan, mungkin entah aku di umur 60, 70, 80 berapa. Aku pengen selalu pesan-pesan yang aku tulis itu doa-doanya buat anakku tertulis di lagu Heina. Jadi semua lagu di sini penuh dengan doa dan apa sih namanya ya, hal yang meaningful dari itu. Dan juga nih Bang, kan dengan rilisnya lagu Abang ini kan kemarin sebelumnya ada rilis di YouTube dulu ya, di video lirik itu di TikTok, di media-media lain semua udah pakai nih. Dan kebetulan yang dipakai yang paling sering tuh ada dua, Heina sama Blessing. Nah, Abang lihatnya nih gimana nih? Orang-orang yang tiba-tiba udah rame duluan nih sebelum dirilis albumnya. Menurut Abang gimana? Alhamdulillah kalau itu aku terima kasih sama masyarakat Indonesia yang sudah support, yang sudah senang sama karya-karya kita gitu ya. Walaupun mungkin basicnya aku kan bukan penyanyi kayak Ibu Kade, Pak Anang gitu ya, tapi aku kan dari dulu emang suka bikin, gak mau berhenti di satu tempat belajar hal yang baru gitu ya. Apalagi musiknya yang aku suka. Biasanya aku gak pede juga sebenarnya ngeluarin kayak gini, tapi karena aku udah senang bikinin lagu buat istriku, cobalah bikin ini. Siapa tahu next time kan istriku ulang tahun bulan Juli, siapa tahu bisa bikin juga album buat istriku sendiri gitu. Jadi istriku yang jadi makasih teman-teman di TikTok, Instagram, di YouTube yang terus ramein dan senang sama karya kami. Relate ya Bang ya berarti ya di masyarakat. Baik. Boleh diceritakan nggak Bang konsep musik Blessing ini kan lagu yang paling membuat Raderdor nih, maksudnya dengan ada Diva Mimi, ada Pipi, ada Bunda Ashanti, ini collab bareng. Menurut Abang ini konsep video klipnya Blessing ini gimana? Boleh diceritain nggak? Konsepnya sebenarnya simpel, hitam dan putih. Kita pengen bikinnya vintage karena biar lebih kelihatan tadi kayak pengennya tuh kayak elegan gitu. Dan yang kita lihat sih tadi tuh yang mahal itu bukan apanya ya, tapi gimana semuanya ada di dalam situ. Dan karena waktu kemarin lahiran Amina ya, itu kan nggak bisa semuanya ngumpul. Aku banyak momen-momen hidupku yang nggak bisa semuanya ngumpul karena kita ada pandemi lah, ada COVID dan lain-lain. Nah di momen ini seperti ini bisa menjadi nyata gitu ya, serasa buat aku, buat Aurel, buat Amina, buat Azura, semoga ini jadi selalu menjadi momen yang akan terus kami kenang. Jadi insya Allah video klip ini suatu tanda buat keluarga kecil kami. Baik. Nah untuk di lagu Blessing sendiri Bang, untuk di lagu Blessing ini kan lagu yang Abang tulis pure dari semua liriknya ini Abang sendiri kan ya. Ini ada nggak lirik yang paling berkesan buat Abang di lagu Blessing? Oke, lirik hampir semua memang aku, cuman ada satu verse yang aku dibantu oleh Faiz Radi. Kan waktu itu aku udah gak sempet banget, harus ngelarin 1 bulan itu masih ada kurang 6 lagu lagi, benar-benar dikejarin. Jadi ada, cuman tetap semua whole konsepnya dari aku. Dan tapi di sini yang aku tulis sih kayak misalnya ya aku bilang kayak apa ya, lirik rapku itu kan thank you for all blessing to me gitu ya, terima kasih semua berkah yang udah kasih kepada aku. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banget ya, langsung nanya Om Raul gitu ya. Ya menurutku Abu Raul ini sebenarnya hatinya baik gitu ya, cuma memang beliau kan kerjanya di Timor Leste gitu ya, jadi dia bolak-balik. Dan dengan dia tiba-tiba mau ada di situ aja itu menurutku keren banget. Karena kalau menurutku kalau Abu Raul yang ada di situ tuh ada yang kurang nanti gitu ya.
Jadi dengan adanya Abu Raul itu menurutku luar biasa yang akan menjadi yang selalu kita ingat. Karena walau bagaimanapun Abu itu suaminya YPKD, kakeknya Aminah juga, dan Aminah juga sering nyebut namanya Abu gitu ya. Dan senang Abu bisa ada di situ, walaupun ngumpulin semua itu susah. Kalau mbak nanya susah apa gampang, susah banget kalau menurutku, karena harus nyatuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda gitu ya, yang punya kesibukannya, punya panggungan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya bisa ada di situ, dan menurutku itu suatu hal yang gak gampang, tapi alhamdulillah terjadi di Lagu Blessing. Ya kalau ditanya paling susah, tadi semuanya susah. Gak ada yang gampang karena semuanya kan punya kerja gitu ya. Alhamdulillah orang tua aku semua masih produktif dan keren-keren gitu. Kalau ditanya tadi nangis, aku waktu ngefotoin aja pas lagi syuting tuh mataku udah gak kuat gitu ya. Ya Allah, ini dream come true banget buat aku gitu ya. Walaupun bagaimanapun, mau kita kayak gimana pun, tetap orang tua itu akan selalu ada, punya sisi sendiri gitu. Jadi kalau orang tua itu ada di samping kita di saat momen kita, itu akan mungkin apa ya, nggak bisa dibayar dengan merindingnya mata itu kayaknya nggak kuat gitu ya. Waktu aku nonton aja, ya Allah, ini bisa terjadi. Makanya aku pernah tulis ini mimpi yang jadi nyata banget gitu ya, dari aku nikah. Karena walaupun bagaimanapun saat pandemi itu aku ngurusin semua pernikahanku sendiri, tiba-tiba di situ bersama untuk menjemput Azura. Ini obat banget buat hatiku yang udah lama gitu ya. Jadi aku sangat-sangat bangga sama ketiga pasang orang tuaku ya. Dan pandemi kita usai dan semuanya bisa di sini. Ini akan menjadi contoh cerita yang baik juga buat Azura dan aku.